Halo semuanya, balik lagi di channel Tech with Black, channel yang membahas seputar PC yang dijual online dan kawan-kawannya guys. Jadi, gue dapet request lagi nih dari Bring GG ya. 2 juta full set bisa nggak bang? Gue cariin, oke, gue bakal cariin PC full set 2 jutaan dari Shopee ya. Dan ini kalau menurut gue sih dari yang gue baca spesifikasinya oke lah untuk budget 2 juta. Ya udah, gak usah lama-lama lagi, langsung ke videonya, intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black, dan di video kali ini gue akan kasih kalian 3 link PC full set budgetnya 2 jutaan dari Shopee ya. Yang pertama ini budgetnya 2,4 juta. Ini satu set komputer AMD A6, siap game, desain dan lain-lain, terjual 42 kali dengan 27 kali penilaian guys. Kondisinya pernah dipakai, berarti bekas, oke. Kalau berat produknya 15 kg sih, kalau tempat lu jauh sih ongkirnya tekor sih bro. Kalau gue sih, kalau ongkirnya jauh gitu sih, mending gue antara rakit sendiri atau beli part satu-satu sih, gue rakit sendiri sih. Balik lagi ke lo orang sih guys, gimana bagusnya sih. Kalau lu tinggal daerah mana nih? Kalau lu tinggal daerah Depok, Jawa Barat, kayaknya sih ini kece buat lu sih. Tapi kalau lu tinggal kayak di Jakarta atau mungkin di sekitar yang jauh gitu kan dari Depok ya, saran gue cari yang sekitaran lu aja gitu. Motherboard AMD FM2 dengan A6 6400K. Ini udah sering banget dipakai nih, udah sering banget gue review kalau nggak salah sih. Prosesor AMD A6 6400K, itu dia kencang itu. Gue lupa 4x4 thread kalau nggak salah. Bentar ya, gue lupa ingat bentar. AMD A6 6400K, oh 2x2 thread gue salah. Tapi dia frekuensinya 3,9 GHz guys. FM2 ya, dan ini dia ada iGPU-nya dengan Radeon HD 8470D. Jadi kemungkinan besar dia nggak bakal pakai VGA eksternal, berarti pakai VGA dari prosesornya guys, yaitu APU ya. RAM-nya 4 GB, budget 2 juta full set dengan RAM 4 GB dengan monitornya berapa inci nih? Mana? Monitor kayak gini sih prediksi gua 16 inci lah. 16 inci, dapat keyboard plus tatakan mouse juga. Menurut gua 2 juta lu dapat kayak gini sih menarik lah. A6 6400K, kita langsung searching aja ya. A6 ini langsung 6400K, 4 GB RAM. Pasti langsung dia pakai inilah, pakai yang Radeonnya. AMD A6 9400K ya, bentar. Ini 6300. Still kicking. Kita langsung lihat game aja deh, coba. Pakai Radeon 470D. Nice. Tes game, kita lihat dulu nih. Dia channelnya namanya Zeftek guys ya. Pakai RAM-nya 16 GB DDR3. Kita RAM-nya cuma 4 GB, bedanya udah jauh banget. Otomatis dari segi performanya aja udah jauh sih. RAM-nya bisa kalian upgrade lagi guys. Untuk RAM-nya itu kalian bisa upgrade lagi kalau kalian punya dana. Tambah 4 GB aja juga udahlah, oke lah. 2 kali 4 GB, dual channel 2 kali 4. 8 GB gue yakin kalau lu main kayak gini sih gue yakin masih jalan lah kalau untuk main Minecraft, Roblox. Apalagi dia spesifikasinya juga jalan di 3,9 GHz walaupun dia masih dual core gitu, tapi masih kencang ini. Kalau gue sih, kalau budget 2 jutaan lu tinggal terima beres, apalagi kalau lu yang masih awam dan belum mengerti. Oke sih, tapi kalau lu mau belajar, tapi kalau lu yang mau cepat, yang mau instan ya, ini buat yang instan, yang mau cepat, yang mau langsung beli langsung jadi, lu langsung gas aja. Kalau yang mau belajar ya belajarnya dulu satu-satu. Pakai SSD, catat. Gue mau pakai SSD, catat dananya segini. Gimana caranya budget 2 juta full set pakai SSD ya? Lu harus pintar relokasiin dananya sih, gitu guys. Ya tapi kalau menurut gue ini kan kurang lebih sama ya. Cuma dia bedanya di RAM sini. Kalau beda RAM udah pasti FPS-nya beda jauh sih. Apalagi ini jalannya 2x8, dia dual channel. Single channel lawan dual channel, dan jelas memorinya aja udah berbeda dari kapasitasnya. Udah pasti ini jauh lebih unggul. Tapi logika gue kalau kita misalkan jalan di 2x4 which is 28 GB, udahlah oke lah. Gue yakin ini performanya hampir mendekati inilah. Nggak sampai hampir sih, tapi gue yakin masih smooth kok kalau buat main game-game yang kekinian di tahun 2000. Ya mungkin game-game yang zaman tahun 2017-18 lah mungkin. Kalau tahun 2022, apalagi tahun kemarin kayak Cyberpunk gitu kan, ini gue I don't think so bisa jalan ya. Coba kita cek aja Cyberpunk dengan masih pakai prosesor dual core 2 thread gitu. Battlefield nih, ini Battlefield juga game berat nih, jangan salah.
Ya ini FPS-nya sekitar 20 FPS nih. Lihat aja game Battlefield kan ya? Tuh, udah 24 FPS dia. Saran gue sih buat main game berat enggak lah. Ini kalau buat kerja kantoran, editing ringan, gaming standar kayak tadi, gas cok. Ini worth it lah buat kalian. Budget 2 jutaan, kalau kalian budget yang ngepas cekak-cekakan, kenapa enggak sih? Karena kan kita tuh kalau yang soal dana, kita nggak munafik kalau misalnya uang lu ada ngepas gitu kan. Susah sih kalau pengen punya yang lebih hype gitu loh. Kalau yang budgetnya 3 jutaan, 4 jutaan mungkin bisa lah. Tapi untuk budget 2 jutaan kalau buat main game, recording pun menurut gua ngepas gitu. Tergantung lu record apa dulu. Kalau lu record game ya susah. 2 core 2 thread sih, susah sih. Pengalaman gua 2 core 2 thread recording nggak jalan pakai komputer bapak gua. Gitu. Habis itu 2,7 juta. Ini PC gaming design full set LCD 19 inci ya. Ini dia terjualnya udah 151 kali, penilaiannya 100. Gue ambil yang paling murah aja sih. Ini full set 2,7, ini sisanya 2,9, 2,8, 2,2 nih. 2,2 tapi ini PC-nya doang. Kita kan target full set ya, berarti logikanya tambah gopay lagi lu dapet, tambah 500.000 lagi lu dapet monitor gitu. Spesifikasi produk. Dia dari kota Bandung nih, jadi buat kamu yang daerah Bandung, dan ini berarti 16 kg. Kalau lu orang tinggalnya daerah Bandung, ini gue saranin lu gas deh. Tapi kalau lu tinggalnya daerah Jakarta, atau mungkin daerah-daerah yang jauh dari Bandung, ya saran gue sih better ke toko langsung sih ya. Dia pakai E8400 2 core 2 thread, keluaran tahun 2008, 65 watt TDP-nya, 45 nanometer ya wajar lah. LGA 775. Motherboardnya G41. Dia pasti pakai VGA eksternal dia. Iya benar. Gua asumsinya pakai GT 710 kali ya, atau GT 210 nih. Ini gua benar-benar untuk lebih jelasnya, kalau ada kayak VGA eksternal gini nggak ada tulisannya kayak gini, alangkah baiknya lo langsung tanya ke yang punya tokonya sih, ke adminnya langsung. Bang, ini VGA-nya GT apa? Nvidia tipe apa? GT 710 kah? Atau R7 atau gimana? Lo tanya aja gitu. Monitor 19 inci. Kalau yang ini kan jelas nih dia APU nih. Dia pakai AMD Radeon gitu. Radeon 8470D gitu kan. Udah jelas. Kalau ini gua VGA-nya masih ngawang. Bonus game GTA 5 PES 2017. Garansi tidak berlaku apabila ada human error, terbakar, kena air. Oh, ini mah standar lah. Komputernya nyala, bagus. Cuman ada body monitor yang kena second. Karena second ya ada kurang indah. Screen-nya body bagus, bodinya bagus. Aduh. Ya nggak suka baca deh. Nah, ini pakai makasih Kak, barang sampai dengan aman. Kalau ada keluhan atau masalah, tokonya fast respon, gak rugi. Nah, oke lah. Ini sih gue yakin buat kamu nih, mungkin yang di kemudian hari pengen punya dana mungkin 2 juta atau mungkin 3 juta. Ini juga salah satu yang menurut gue masih kece sih. Walaupun emang di sini dia RAM 8 GB DDR3, gue asumsi bahwa dia udah 2x4 GB, which is dia udah dual channel. Cuma mungkin dia belum pakai SSD sih. Kalau pakai SSD mungkin lebih better, tapi harganya akan lebih mahal. Gitu. Dia jangan di 2 core 2 thread ya. 8400. GT 210 lah. Ada nggak ya? Kayak GT, dia kan bisa 1 jutaan. Tapi kayaknya gua asumsi coba GT 710 nya berapa harganya? Tokopedia. Ini aja kalau dia ini bedanya itu 500.000. Ini aja 75.000. Ini kondisinya prosesornya bekas atau baru ya? Pernah dipakai, garansi produsen. Ya kalau nggak salah Intel 8400 itu harganya murah guys. Di Tokopedia tuh kalau nggak salah harganya murah sih. Tuh, murah kan? 100.000. 2 kali 2 juta. Tuh. Ini i3 generasi kedua 220.000. Ini i3 generasi pertama 550. Ya palingan prediksi gue juga sekitar cepet lah. Yaudah deh, gue asumsi dia pakai GT 710 lah ya. Syukur-syukur ada. Syukur dia pakai GT 710 lah.
Valorant Core 2 Duo oke, kita asumsi bahwa ini dia pakai prosesor yang sama kayak kita pakai, which is dia Core 2 Duo juga kan. GT 710 dengan 64 GB RAM. Kita pakainya kan 8 GB guys. Berarti kita dari segi RAM kita jauh lebih tinggi lah. Kalau dia 4 GB RAM-nya jalan, berarti Valorant jalan lah. Valorant itu termasuk game yang menurut gua nggak gitu berat sih, standar lah. Cuma balik ke settingan kamu aja sih. Kalau menurut gua pribadi, kalau untuk main Valorant game, mata gue ikutan silo kocak. Pakai frame per second gitu, menurut gua mungkin nih. Kalau untuk game, apalagi lu maniak buat main game frame per second, monitornya juga harus yang hertznya tinggi, which is 144 Hz lah minimal. Kalau 65 Hz, 70 Hz, 75 enggak. Kalau ada duit lagi 210 Hz gitu dari Asus, itu biasa Asus the best kalau untuk monitor. Mata gue silo nih. Ya palingan gitu sih guys untuk Valorant. Kalau jalan biasa Minecraft ya. Genshin Impact sih, Genshin Impact. GT 710 Genshin Impact Resolution R-Scale. Wih, dia pakai MSI Afterburner, berarti dia mau overclock. i7 8700. Langsung ngejar. i3 2120. Cobalah. Ini juga masih jalan sih. Coba kita cek Genshin Impact Intel 8400 guys. RAM 4 GB. Intel Core 2 Duo HD Genshin Impact gitu. Lalu namun ini yang paling nggak nyaman tuh. Ini terlalu kecil namun. Ya Tuhan. Apa ya Tuhan gua. Dia tuh nggak nge-lag ya. Mungkin aku Enggak guys. Ini enggak banget kalau buat kamu main sih. Serius ini mata kamu bisa rusak loh. Better jangan main Genshin Impact deh. Ya main yang kayak Valorant mungkin which is total lah. Jangan Genshin Impact lu main di layar sekecil ini. Mata mau berapa duit kocak. Gila. Mending lu nabung beli PC yang bagusan. Oke, yang ketiga ya. Tapi percaya deh, yang pertama sama yang kedua masih make sense lah. Sesuai dengan harganya lah, nggak sampai yang jatuh gitu. Harganya menurut gua harganya sama barangnya klop lah, nggak gitu mengecewakan kok. Ini dari Faisal Komputer. Gua udah sering review dari Faisal Komputer, dan menurut gua Faisal Komputer itu yang paling the best sih. Salah satu toko online the best. Komputer hemat, lengkap Intel i5 RAM 8GB, harddisk 500GB, dia pakai monitor 19 inci. Dikirim dari kota Bandung, widih, kota Bandung lagi nih. Dia pakai Intel Core i3 650, Core i5 650 nih. Habis itu ngomongnya chipset Intel H55, DDR3 8GB, harddisk 500GB, VGA onboard. Oke, casing power up, casing random, power supply 380 watt baru. Oke lah, paling nggak power supply-nya masih baru sih. Karena power supply itu gue selalu wanti-wanti, power supply itu adalah untuk menopang PC lu dalam jangka panjang. Kalau misalkan power supply lu pakai power supply bekas atau power supply yang abal-abal, gue berani jamin komputer lu bakal rusak dengan cepat gitu. Better gue saranin kalian untuk pakai power supply yang mahalan sedikit, tapi tenang ke depannya, daripada lu mikirin harga yang murah banget, lu tekan selalu harganya, 3 bulan kemudian tuh komputer meledak. Nah lu nangis darah deh, lu duit lu keluar banyak. Kalau power supply meledak, impactnya bisa di motherboard, bisa di prosesor, bisa di RAM. Sedangkan motherboard lu udah rusak aja, lu udah keluar duit lagi berapa duit gitu. Mending beli yang mahal sekalian, satu barang udah aman lu jangka panjang gitu. Oke ya, dia pakai Intel i5 650 dengan 2 core 4 threads dengan frekuensi dasar prosesornya 3,2 GHz. Sekedar info juga guys, untuk Intel itu dia kalau ya lu mau overclock dia harus seri K dan motherboardnya harus pakai seri Z. Kalau lu misalkan pakai prosesor seri K, i7 seri K berapa lah, habis itu motherboard lu pakai seri H110, itu nggak bakal bisa di overclock. Makanya saran gue, kalau lu mau beli Intel yang ada seri K-nya, lu pakai motherboard yang seri Z, otomatis itu lebih mahal ya. Itulah permainan marketingnya Intel, pinter gitu. Jadi satu paket dia bisa nyala, H110 bisa nyala, tapi lu nggak bisa overclock, di lock kecuali lu pakai motherboard seri Z gitu. Harddisk 500GB, dia udah IFS 650, dia pakai Intel HD Graphics ya, jadi posisinya dia ada iGPU-nya, oke. Pengiriman packing kayu, siap. Menurut gua sih ini Faisal Komputer sih. Sebenarnya banyak yang suka komen tahu Faisal Komputer tuh.
yang minta tolong request Razer komputer, keki sih menurut gua sih. Budget 2 jutaan lu pakai i5 650 ya. i5 650 tadi RAM-nya berapa GB ya? i5 650 RAM 8 GB. R7 240. iGPU lah. No graphic card ya. GTA 5 low end, kita patokannya kita dari GTA 5 aja deh. Ya, kayak Genshin Impact lagi, kocak kayak begini lagi. Ini mah kita kayak main pinball, kocak. Dia GTA 5 tapi versi pinball. Pinball layarnya kayak begitu GTA 5. Aduh. Budget 2 jutaan full set ya, gimana guys? Gua pun better-betternya 3 jutaan aja itu gua saran PC doang. Gak pernah gua selalu ngomong minim semurah-murahnya lu beli PC paling enggak biar hati batin lu tenang 3 jutaan itu PC doang. Belum monitor, belum keyboard, belum mouse, belum wifi readernya juga, wifi cardnya juga kalau misalkan lu pakai wifi gitu kan. Atau mungkin kalau motherboardnya udah ada wifi-nya gitu kan. Ya balik lagi sih. Tapi kalau misalkan lu nyaman main GTA 5 kayak gini sih it's fine gitu. Ya ampun, gue sedih sih. Tapi kalau lu mindsetnya cuma untuk misalkan kayak main game-game ringan, abis itu juga ini kan dia pakai di 10 DDR5. Tadi aja lu lihat harga, let's say kita ambil dana 800.000, lu tambah lagi 800.000 aja udah hampir 4 juta. Belum SSD ya 4 juta lah, 4,1, 4,2 lah. Ini makanya gue sebenarnya kalau gue pengen punya PC tuh, kalau gue mau buatin rakitan PC sebenarnya gue pengennya paling gak kalian selalu pakai SSD gitu. Sumpah deh, SSD itu kayak kepuasan batin banget kalau dibanding harddisk. Selama lu pakai SSD, gue berani jamin lu gak bakal mau pakai harddisk lagi. Beneran. Coba aja. Kecuali emang lu kepepet banget dananya gitu loh. Ya, iPhone 50 lah. Generasi pertama. Without graphic card, PUBG 3, versi 4, simple gameplay OBC. Ya, masih jangan kayak gini, lu masih bisa nembak dan ngekill. Dan ini masih pakai emulator. Ini apa ya? Memo bukan? Oh, Gameloop nih. Gameloop ya. Gameloop bagus loh, catchy loh. Ya paling buat editing 2 core 4 thread, buat recording oke lah. Karena laptop gua which is 2 core 4 thread. Dan laptop ini sudah banyak jasanya coy. Laptop ini udah bawa gua ke 1000 subscriber. Walaupun ini laptop suka gua sentil-sentil kadang, tapi ini laptop banyak jasanya buat gua. Beneran deh. Kalau gua udah kaya, ntar nih laptop bakal gua simpen bener-bener. Gak bakal gua jual coy. Beneran deh. Sayang bener laptop. Udahlah, sampai sini dulu videonya. Bentar. Kita rekap lagi ya. Ini 2,4 juta. Ini dia pakainya A6 6400K dengan 2 core 2 thread. Dia udah ada APU-nya dengan Radeon HD 8470D dengan frekuensi 3,9 GHz ya. TDP 65 watt. Yang kedua ini Intel i8400, dia 2 core 2 thread. 2 core 2 thread, frekuensi sensor prosesornya 3 GHz, dia RAM-nya 8 GB, yang ini RAM-nya cuma 4 GB. Ini asumsi gue single channel, ini dia dual channel. Gitu sih, bro. Yang ketiga nih, guys. Dia bentar ya. i5 650, i5 generasi pertama, pakai Intel H55 DDR3 8GB, which is 2x4. Ya, menurut gue sih catchy lah. Tinggal lu beli aja, beli yang mana yang menurut lu terbaik. Yang bijak kalau menurut lu ketiga-tiganya kurang di hati lu, kurang berkenan di hati lu, cari yang lain gitu. Gua nggak pernah memaksa dan gua cuma bicara menurut gua ini yang oke. Kalau menurut gua ini enggak, aja jangan beli gitu loh. Ya udah ya, sampai sini dulu videonya. Gua harap videonya bermanfaat buat kalian semua nih ya. Sampai jumpa di video Tech Feedback selanjutnya dan sampai jumpa di next video. Bye bye, thank you ya. Semoga sukses selalu semuanya. Bye bye.